Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi singkat mengenai logika matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Adelia, dari program studi Matematika Murni angkatan 2023 dengan NIM 2304030004 Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai suatu argumen disertai dengan pernyataan berkuantor. Di sini kita disuruh membuktikan keabsahan masing-masing dari suatu argumen tersebut. Yang pertama, contoh pertama adalah setiap petani membutuhkan cangkul. Pak Dodi sedang mengambil cangkul. Oleh karena itu, Pak Dodi adalah seorang petani. Buktikan keabsahan argumen tersebut. Penyelesaian dari argumen ini yaitu dengan yang pertama kita permisalkan dulu. Dengan PX sebagai seorang petani, QX membutuhkan cangkul, RX adalah Pak Dodi. Dalam kasus ini, domain untuk X terdiri dari setiap orang, maka argumen tersebut dapat ditulis setiap X jika PX maka QX. Yang pertama. Dan yang kedua adalah ada atau terdapat X, jika Rx maka Qx dengan hasil terdapat X, jika Rx maka Px. Dari pernyataan 1 dan 2, kita peroleh hasil yaitu dengan pernyataan 1 terlebih dahulu, kita instansiasi universal dan diperoleh hasil yaitu jika PY maka QY. Selanjutnya, dari pernyataan 2, kita peroleh melalui instansiasi universal dengan diperoleh hasil jika RY maka QY. Selanjutnya, dari pernyataan 4, kita peroleh melalui transposisi dengan hasil yaitu negasi jika negasi QY maka negasi RY. Selanjutnya, diperoleh dari pernyataan 3 yaitu jika PY maka RY, jika PY maka QY, dan pernyataan 5 yaitu jika negasi QY maka negasi RY. Kita peroleh melalui silogisme dan diperoleh hasil negasi PY, jika negasi PY maka negasi RY. Selanjutnya, kita peroleh transposisi dari pernyataan 6, diperoleh hasil jika RY maka PY. Selanjutnya yang terakhir, kita peroleh hasil dari pernyataan 7 yaitu dengan generalisasi khusus, yaitu diperoleh hasil akhir yaitu terdapat atau ada X, jika Rx maka PY. Selanjutnya kesimpulan dari pernyataan tersebut. Bukti tersebut membuktikan bahwa kesimpulan mengenai Pak Dodi adalah seorang petani itu benar, atau argumen tersebut dinyatakan sah dengan diperoleh hasil akhir yaitu ada X, jika Rx maka PX. Rx tersebut adalah Pak Dodi dan PX tersebut adalah seorang petani. Maka hasil akhir tersebut benar, yaitu diperoleh Pak Dodi adalah seorang petani. Oke, selanjutnya adalah contoh 2, yaitu yang pertama dengan pembuktian langsung. Contoh yang pertama dari pembuktian langsung yaitu buktikan bahwa perkalian 3 bilangan asli berurutan habis dibagi 3. Penyelesaian dari contoh soal tersebut yaitu dengan yang pertama, kita misalkan 3 bilangan asli berurutan didefinisikan sebagai n plus 1, dan n plus 2 untuk setiap n elemen atau anggota bilangan bulat. Dan perkalian 3 bilangan asli adalah m. Di sini, kita akan menggunakan 3 kasus, yaitu 3K, 3K plus 1, dan 3K plus 2. Dari 3 kasus tersebut kita peroleh langkah pertama, yaitu kita misalkan
N sama dengan 3K. Diperoleh M sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 sama dengan 3K dikali 3K plus 1 dikali 3K plus 2. Sama dengan 3K dikali 9K pangkat 2 ditambah 9K ditambah 2 sama dengan 3 dikali 9K pangkat 3 ditambah 9K pangkat 2 ditambah 2K. Dari hasil tersebut, kita ingat bahwa bilangan berapapun jika dikalikan 3, maka hasilnya adalah bilangan berkelipatan 3. Maka kita eh, buktikan atau diperoleh bukti, yaitu terbukti M adalah bilangan berkelipatan 3. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita misalkan N adalah 3K plus 1. Maka kita peroleh M sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Sama dengan 3K plus 1 dikali 3K plus 1 ditambah 1 lagi dikali 3K plus 1 ditambah 2. Sama dengan diperoleh 3K plus 1 dikali 3K plus 2 dikali 3K plus 3. Sama dengan 3K plus 1. Yang 3K plus 2 dikali 3K plus 3 itu kita kalikan dulu, maka diperoleh hasil 9K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 6. Lalu kita kalikan 3K plus 1 dengan 9K pangkat 2 ditambah 12K ditambah 6, maka diperoleh hasil 27K pangkat 3 ditambah 45K pangkat 2 ditambah 30K ditambah 6. Dan hasil akhir diperoleh 3 dikali 9K pangkat 3 ditambah 15K pangkat 2 ditambah 10K ditambah 2. Kita perlu ingat lagi bahwa 3 dikali berapapun bilangan, dikali bilangan berapapun dikalikan 3, maka hasil dari bilangan tersebut adalah bilangan yang berkelipatan 3. Kita peroleh terbukti bahwa M adalah bilangan berkelipatan 3. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita misalkan N dengan 3K plus 2. Maka diperoleh M sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Kita peroleh sama dengan 3K plus 2 dikali 3K plus 2 ditambah 1 dikali 3K plus 2 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3K plus 2 dikali 3K plus 3 dikali 3K plus 4. Sama dengan kita hitung dulu perkalian 3K plus 3 dikali 3K plus 4. Kita peroleh 3K plus 2 dikali 9K pangkat 2 ditambah 21K ditambah 12K sama dengan 27K pangkat 3 ditambah 81K pangkat 2 ditambah 78K ditambah 24K. Kita peroleh hasil akhir yaitu 3 dikali 9K pangkat 3 ditambah 27K pangkat 2 ditambah 26K ditambah 8. Kita perlu ingat seperti yang langkah 1 dan langkah 2, bilangan berapapun dikali dengan 3, maka hasil dari bilangan tersebut adalah bilangan yang berkelipatan 3. Maka diperoleh terbukti M adalah bilangan berkelipatan 3. Dari langkah 1, 2, dan 3, kita dapat simpulkan bahwa dari langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, terbukti bahwa M merupakan bilangan berkelipatan 3 yang mengakibatkan M habis dibagi dengan 3. Maka terbukti ya dari argumen tersebut kita buktikan bahwa perkalian 3 bilangan asli berurutan habis dibagi 3. Oke. Untuk selanjutnya adalah contoh yang kedua, yaitu dengan pembuktian kontradiksi. Kontradiksi ya, maaf ini ada typo sedikit. Contoh 2 yaitu adalah buktikan jika 5N ditambah 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Penyelesaian dari pernyataan tersebut yaitu dengan yang pertama, kita misalkan yaitu kita ambil P sama dengan jika 5N ditambah 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil. Dan yang kedua, kita ambil huruf R sebagai 5N ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Maka kita peroleh
Negasi dari P yaitu adalah 5N ditambah 2 adalah bilangan ganjil dan N bukan bilangan ganjil. Kita misalkan lagi jika negasi P itu true atau benar, berarti R juga benar atau true dan N adalah bilangan genap, yaitu kebalikan dari bilangan ganjil atau negasi dari bilangan ganjil yaitu bilangan genap. Dengan kata lain, N sama dengan 2K, jadi hasil dari 5N ditambah 2, jika kita masukkan N sama dengan 2K, yaitu adalah 5 dikali 2K ditambah 2 sama dengan hasilnya yaitu 10K ditambah 2 sama dengan 2-nya dikeluarkan, jadi sama dengan 2 dikali 5K ditambah 1. Yang berarti 5N ditambah 2 adalah sebuah bilangan genap. Jadi negasi R yaitu benar atau true. Jadi kita peroleh bukti bahwa negasi P di mana R dan negasi R adalah true. Jika 5N ditambah 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka N juga bilangan ganjil itu adalah benar. Jadi terbukti. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya.